kita mulai lagi. Ya, kita lanjutkan polemik kita malam hari ini, mencari damai di negeri gaduh yang kita laksanakan bertepatan dengan malam Natal. Saya ke Bung Jerry, apa yang bisa kita petik dari momentum malam Natal ini? Ya, tadi saya kira yang diingatkan Mas Wendo ya, bahwa agama-agama itu menurut saya juga harus melakukan otokritik ya. Karena di setiap agama saya kira ada kelompok-kelompok yang juga memelihara cara berpikir intoleransi ya. Dan ini memang tugas pendidikan agama, bagaimana membuat itu hilang dalam cara beragama kita. Nah, saya kira dalam konteks kita sekarang ya, Natal itu juga menjadi momentum di mana sebetulnya agama mestinya melakukan otokritik terhadap dirinya gitu ya. Bagi kami sebagai umat Kristen atau sebagai gereja ya, kita melakukan otokritik, mengevaluasi lagi apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita alami gitu ya. Dari situ kita melakukan pembaharuan diri ya, melakukan refleksi ya, melakukan pendalaman untuk muncul sebagai sesuatu yang baru dalam bentuk tindakan, sikap dan perilaku gitu ya. Jadi Natal ini mestinya menjadi upaya kita untuk memperbaharui, merefleksi diri ya, dari yang baru. katakanlah menebus apa yang dulu sudah kita lakukan, dan kemudian kita tampil secara baru gitu ya, hadir dalam diri yang baru untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang beragama. Jadi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk melakukan otokritik juga terhadap agama kita. Gitu. Kalau di level masyarakat, Mas Wenda, apa yang harus kita maknai dari Natal ini? Ya bisa macam-macam. Tapi kalau dari umat Kristen misalnya, dia percaya, yakin bahwa Tuhan bersama-sama manusia, bahkan mewujud dalam manusia. Ya, toleransi semacam ini yang luar biasa. Ketika nilai ini diterjemahkan di kalangan Kristen bisa diterima dengan sederhana, mudah. Tapi apa perlu dibawa keluar? Kan kadang-kadang enggak. Nah, di sini kalau tadi dikatakan bagaimana wacana-wacanya ini diterjemahkan keluar, ini baru jadi masalah. Dalam pengertian begini, kalau tadi Romo Beni, Syafiq juga mengatakan media, ini memang perannya media. Siapa yang menguasai ini dalam artian sederhana atau dalam artian yang punya modal, ya dia akan berkecimpung di situ. Kenapa? Karena nggak bisa lain-lain. Bahwa orang baik kemudian lebih memilih dia juga nggak apa-apa. Tapi realitas ini ada. Nah, ketika itulah campuran ide-ide yang banyak tentang toleransi ini, bahkan mungkin kalau tidak ada agama mungkin akan lebih baik. Bahwa persaudaraan aja cukup, ada lagunya. Oh iya, itu bukan impian. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Someday we'll join us. John Lennon itu. Bisa nyanyi juga rupanya. Loh, saya satu perguruan sama dia. Ada lagu bangsa Ada lagu bangsa. Nanti penutup. Ini Mas, ini dulu. Dan kita ngobrol begini bisa dengan santai lah. Kalau ini juga terasakan kalau tadi di akar rumput apa di ini, itu akan luar biasa. Dan Anda punya andil yang besar karena sekali lagi Anda di media ini dan menguasai kayak begini. Jangan macam-macam, tugas kamu itu berat. Siap. Harus bisa melaksanakan ini. Di Natal nanti pesta apa-apa, iya. Dan di situ, it's not just a presenter. Bagian dari kedamaian yang kita cari tadi. Itu Anda dia. di situnya. Betul sekali, suasana damai sekali, ya sehat terakhir. Mas Hajri, untuk kesalehan sosial, agama kemudian menjadi ini kesalehan sosial. Sebuah hari besar keagamaan, selalu saya pandang secara positif dan optimis, memberikan sumbangan yang besar bagi perdamaian. Saya masih sangat meyakini bahwa agama-agama, apapun agamanya, itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk semakin menjadikan umat manusia itu damai. Maka saya selalu pesimis ya, artinya tidak bisa menerima ketika ada pandangan-pandangan bahwa kelompok agama tertentu mengajarkan fanatisme, mengajarkan intoleransi, sekte atau aliran tertentu mengajarkan
mengajarkan atau bahkan berpotensi melakukan tindakan-tindakan intoleran. Seperti misalnya dengan menyebut aliran Wahabi, menyebarkan intoleransi. Saya setidak-tidaknya 4 kali dalam sebuah momentum internasional di Madrid, di Vatikan, di New York, Raja Arab Saudi yang sering disebut-sebut sebagai pusatnya Wahabisme, itu bukan hanya mensponsori, tetapi yang mengagendakan sebuah interfaith dan dialog antar agama untuk perdamaian dan kerukunan. Bahkan pernah dilakukan di UN, ya, United Nations. Juga, kan? Oh ya, saya rasa begitu ya. Itu mempelopori itu. Raja Abdullah itu berkunjung ke Vatikan, bertemu dengan Paus, menjalin sebuah pertemuan dan mengagendakan sebuah dialog antar agama, mengembangkan pluralisme di Madrid dengan Raja Spanyol. Di UN itu ada 11 Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu, Martin Natalegawa yang pada waktu menjadi perwakilan Indonesia di UN di New York, itu menunggui sampai 3 hari bersama-sama dengan 13 kepala negara besar di dunia dalam dialog yang untuk pertama kalinya dilakukan secara ofisial di United Nations. Karena itu maka saya tetap mempunyai sebuah optimisme bahwa agama-agama, bahkan sekte-sekte, aliran-aliran di dalam agama itu semuanya mengajarkan kedamaian, intoleransi, kerjasama. Tetapi harus kita akui bahwa ketidakadilan global, kalau di negara kita juga ketidakadilan secara ekonomi pada tingkat nasional kita. Ingat rasio Gini atau Gini rasio sekarang itu 0,42%. Yang itu merupakan angka terbesar dalam sepanjang sejarah Indonesia, yang menunjukkan terjadi kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dan yang miskin. Hal-hal seperti ini, kepincangan-kepincangan sosial ekonomi inilah yang mesti dibenahi. Bukan dengan dengan mengkambing hitamkan ajaran-ajaran agama yang kemudian justru memberikan sumbangan bagi terjadinya kegaduhan nasional dengan mengabaikan fakta-fakta sosial, politik, dan ekonomi. Oke, jangan panjang-panjang, langsung lagu. Langsung lagu. Ya, saya berharap malam Natal ini menjadi malam indah ya. Dan justru yang saya ingin katakan bahwa saya berharap bahwa yang seperti dikatakan Mas Wendo, saya berharap tidak ada operasi lilin, tidak ada operasi ketupat karena saking damai, tentram dan aman. Kira begitu. Ini dia. Nah, karena pelaksananya di malam hari, saya khawatirkan banyak yang begadang. Saya pesan kalau begadang itu boleh, tapi asal ada perlunya. Seperti lagu Bang Haji. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begandang boleh saja kalau ada perlunya. Perlunya untuk kedamaian ya. Baik, coba Pak. Coba Pak mau bergadang teh beri tahajud tahu. Iya. Baik, ini sebagai akhir dari ini yang penting. pembicaraan kita. Sudah sangat gamblang. Baik dari kiri maupun dari kanan. Sudah sangat gamblang bahwa yang sangat bertanggung jawab ya untuk tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan adalah pemerintah, jelas. Bukan hanya pemerintah dong, Cok. Melalui siapa? Menteri Agama. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan, sangat betul tadi. Kalau pendidikan kita itu sudah pakai tanda kutip seperti di negara lain, tidak akan banyak yang bisa terkecoh. Jadi ending dari kita, Tip, Politikusnya juga bertobat. politik pendidikan. Pendidikan politik. Sebagai endingnya akhirnya adalah kami melalui TV ini minta kepada Bapak Presiden supaya menteri yang 2 ini betul-betul difungsikan sehingga kita damai dalam perdamaian. Yuk kita tutup dengan terima kasih atas kehadirannya. Tok tok tok. Baik, sampai di sini polemik malam ini. Mudah-mudahan dialog kita pada malam hari ini bermanfaat.
Ini adalah malam Natal, nanti kita ke depan akan lebih baik lagi. Selamat Hari Natal untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.